Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando, di vlog yang ke-12. Sesuai janjiku di vlog yang sebelumnya, kali ini aku akan share hitung-hitungannya kalau misalnya kalian mau berinvestasi di obligasi yang ada pasar sekundernya. Caranya gimana sih? Terus cuannya seberapa? Profitnya seberapa? Jadi, jika kalian belum nonton vlog yang ke-11, caranya membeli obligasi di pasar perdana, lebih baik kalian tonton video yang itu dulu baru nonton video yang ini ya. So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir guys, supaya kalian tuh nanti paham setelah nonton vlog ini, kalau misalnya mau berinvestasi di obligasi yang ada pasar sekundernya, cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitung profitnya gimana? And anyway, don't forget to subscribe and turn on notifications bagi kalian yang pertama kali datang ke channelku dan nonton video ini, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Nah guys, sebelum aku masuk ke hitung-hitungannya, aku ingin kalian tahu dulu cara-caranya kalau mau berinvestasi di obligasi pasar sekundernya tuh gimana sih? Jadi yang pertama, kalian bisa beli obligasi di pasar perdana dan dijual di akhir tenor atau jatuh tempo ya. Tapi aku nggak akan bahas cara yang pertama, karena aku sudah bahas itu di vlog yang ke-11. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa beli obligasi di pasar perdana dan dijual di pasar sekunder guys. Kemudian cara yang ketiga, kalian bisa beli obligasi di pasar sekunder dan dijual di akhir tenor atau jatuh tempo. Dan yang terakhir, yang nomor 4 yang aku belum bilang, di vlog yang 11 itu, kalian bisa beli obligasi di pasar sekunder dan dijual lagi di pasar sekunder guys. Jadi temponya mungkin nggak lama ya, nggak usah nunggu sampai akhir tenor atau jatuh tempo. Jadi kalian bisa gunakan video ini sebagai referensi ya guys, kalau misalnya besok-besok tahun depan itu ada obligasi yang keluar yang ada pasar sekundernya, cara berinvestasinya gimana sih? Cara ngitungnya gimana? Kalian bisa save video ini untuk referensi kalian ya guys. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, kalian tuh harus tahu istilah ini guys kalau mau berinvestasi di obligasi pasar sekunder. Harga jual dan harga beli. Nah, harga jual itu harga kita jual sama dengan harga bank membeli guys. Kalau harga beli, harga kita membeli, itu sama dengan harga bank menjual guys. Jadi gampangnya gini, nggak usah bingung guys. Kalian bisa lihat tabel yang aku tampilkan di layar kalian sekarang ini. Ini tabel harga obligasi pasar sekunder dari Bank BCA ya. Harga beli itu menggunakan harga yang ada di kanan, yang aku kasih tanda ini. Kalau harga jual, kalian bisa lihat harga kirinya, yang aku kasih tanda ini guys. Jadi jangan bingung ya, kalau kita mau beli, lihat harga yang kanan. Kalau kita mau jual, lihat harga yang kiri. Nah, ini kan tapi tabel dari harga Bank BCA ya guys. Jadi setiap bank itu harganya berbeda-beda guys. Misalnya kalian lihat SR13 di Bank BCA harganya segini ya. Nah, kalau kalian bandingkan dengan Bank DBS atau Bank BRI, walaupun sama-sama SR13-nya, mungkin harganya beda guys. Bisa harga kanannya, kirinya tuh lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi kalian harus selektif memilih untuk beli di mana ya guys. Kan kalau kalian mau beli pasti cari yang murah kan, bukan cari yang mahal kan. Beli yang murah, jual yang mahal kan. Oke guys, jadi berinvestasi di obligasi pasar sekunder tuh harganya bisa berubah-ubah setiap hari ya guys. Ada, kalau kalian lihat ada yang sudah di atas nilai parnya, par itu 100% ya guys. Ada yang sudah di atas nilai parnya, 102, 104, 106, ataupun yang masih di bawah nilai parnya, misalnya 99 atau 98. Ini tergantung sikon, tergantung supply dan demand, tergantung beritanya gimana, terus tergantung suku bunga Bank BI-nya gimana guys. Kalau suku bunga Bank BI-nya turun, maka obligasi di pasar sekunder itu nilai-nilainya itu akan naik guys. Harga beli dan harga jualnya itu akan naik. Contohnya gini, kalau kalian lihat SR13, kuponnya kan 6,05% ya. Nah, kalau besok-besok suku bunga Bank BI turun, harga SR13 itu akan naik guys. Tapi, kalau ada SR14 di tahun depan, maka SR14 itu kuponnya akan lebih kecil dari SR yang 13 guys. Nah, tapi kebalikannya ya, kalau misalnya suku bunga Bank BI-nya naik, ya jadi besok-besok kalau keluar SR14, bisa saja kuponnya SR14 lebih tinggi dari SR13. Tapi harga-harga yang kalian lihat sekarang ini, yang di obligasi pasar sekunder, bisa terkoreksi atau turun guys. Oke guys, sekarang aku akan langsung masuk ke cara-cara berinvestasi di obligasi yang ada pasar sekundernya ya. Ini cara yang kedua guys, kalian bisa beli di pasar perdana dan dijual di pasar sekunder. Nah, jadi misalnya waktu penawaran perdana SR13, kemarin itu kalian beli senilai 10 juta. Lalu
di pasar sekunder ingin kalian jual guys. Jadi dari penawaran perdana hingga keluar pasar sekunder itu butuh waktu sekitar 2 atau 3 bulan guys. Nah, jadi misalnya waktu keluar pasar sekundernya, di tabel yang aku tunjukkan sekarang ini, harganya misal ya guys, 102,5% untuk harga jualnya, harga kirinya, dan harga kanan, harga belinya 103,5%. Nah, berarti kalau kalian sudah mempunyai obligasi SR13 di penawaran perdana sebesar 10 juta rupiah, maka jika kalian ingin menjual di pasar sekunder, maka kalian akan dapat keuntungan 250.000 guys, 2,5% dari 10 juta ya. Jadi 10 juta kalian akan jadi 10.250.000 plus kupon berjalannya. Kupon berjalan itu jadi begini guys, jika kalian punya SR13 selama 2 bulan, ya kalian akan dapat kuponnya selama 2 bulan. Jika kalian punya SR13 selama 3 bulan, ya kalian akan dapat kuponnya selama 3 bulan guys. Kan kuponnya yang kalian bisa lihat di tabel itu 6,05% per tahun ya. Jadi kalau misalnya 2 bulan ya kalian bisa bagi sendiri berapa ya guys. Nah itu kan tapi kalau kita jual. Nah kalau kita pengen beli, ya kalian harus belinya dengan 103,5% guys. Kalian harus membayar 10.350.000 untuk memiliki obligasi sebesar 10 juta rupiah. Oke guys, aku langsung masuk ke cara yang ketiga ya guys. Jadi kalian bisa beli di pasar sekunder dan dijual di akhir tenor atau jatuh tempo. Nah, jadi misalnya di penawaran perdana, kalian nggak sempat beli SR13. Jadi kalian ingin beli SR13-nya waktu di pasar sekunder. Jadi misalnya waktu keluar di pasar sekunder, anggap aja misalnya ya guys, harga kirinya 98% dan harga kanannya 99%. Jadi jika kalian ingin beli, kalian akan membayar 9,9 juta untuk obligasi sebesar 10 juta rupiah ya. Ya kalau kalian ingin beli lebih dari itu, kelipatannya bisa dihitung sendiri ya guys. Nah, tapi kalian kok nggak pingin ribet, kalian pingin megang SR13, punya SR13 sampai akhir tenor atau jatuh tempo, maka kalian akan dapat keuntungannya 2 guys. Yang pertama kan kupon berjalannya selama berapa lama kalian punya SR13 itu. Yang kedua, kalian akan dapat capital gain guys, karena kalian waktu beli kan di bawah nilai par ya, di bawah par 100%, kalian belinya tadi di 99%. Nah, nanti kalau akhir tenor atau jatuh tempo, obligasi itu akan kembali ke par value-nya guys, 100%. Jadi, nanti kalian akan terima keuntungannya itu 1% ya guys. Karena kan tadi kan kalian beli obligasinya SR13 misalnya ya di bawah par value-nya 100%. Tadi belinya di 99%. Nah, nanti kalau waktu dijual di akhir tenor atau jatuh tempo, semua obligasi yang kalian punya, kalau kalian belinya di bawah par value 100%, anggap aja 98, 99, 97, nanti di akhir jatuh tempo akan naik ke 100%. Nah, kalau tadi yang aku bilang di case-nya kita, tadi kasusnya kita kan kalian beli di 99%, dan dijual di akhir tenor 100%, berarti kalian akan dapat keuntungan 1% dari 10 juta, berarti 100.000 rupiah ya. Nah, ini masuk cara yang keempat ya guys, kalian beli obligasi di pasar sekunder dan dijual lagi di pasar sekunder. Jadi misalnya kalian nggak sempat beli SR13 di penawaran perdana dan kalian ingin beli di pasar sekunder. Contohnya harganya tuh naiknya kok sedikit, 100,5% harga kirinya dan harga kanannya 101,5%. Nah, jadi kalian memutuskan untuk beli karena kalian yakin dengan situasi sekarang obligasi yang kalian beli itu akan naik. Jadi misalnya kalian beli obligasi sebesar 10 juta rupiah dengan nilai 101,5%. Berarti kalian membayar 10.150.000 ya guys. Nah, tapi setelah 6 bulan kok harganya bener naik ya. Jadi yang kirinya 103, kanannya 104. Ini misalnya guys. Jadi kalian bisa langsung jual itu guys. Jadi kalian akan dapat keuntungannya dari tadi beli 101,5% dan dijual lagi di 103% kan dapat keuntungannya 1,5% dari 10 juta plus kupon berjalannya berapa lama guys. Nah guys, ini sekedar informasi buat kalian ya. Jika kalian sudah punya obligasi, misalnya tadi beli di 101,5%, terus beberapa bulan kemudian sudah naik jadi 105 atau 106, dan kalian berpikir, ah ini besok-besok akan naik lagi nih. Ya nggak salah mikir seperti itu guys, tapi jangan lupa kalian harus punya trading plan itu seperti apa ya guys. Nah, aku akan bahas trading plan itu di next video ya. Nah, karena kalau kalian punya obligasi yang harganya di atas 100, nanti di atas 100% maksudku guys, nanti di akhir tenor akan kembali ke par value-nya 100% guys. Jadi agak eman-eman ya, kalau sudah keuntungan di depan mata nggak dicairin, lebih baik dicairin guys menurutku. Daripada nanti kembali ke par value-nya 100%. Tunggu dulu ya guys. Kalian tuh kalau misalnya beli obligasi itu nanti juga kena pajak loh. Nah, contohnya gini,
kalian kan bisa beli obligasi di penawaran perdana dengan nilai par value 100% atau di pasar sekunder bisa di atas 100% atau di bawah 100% ya. Contohnya aku ambil aja, kalian beli dengan harga 98% ya. Berarti membeli obligasi 10 juta, bayarnya cuma 9.800.000. Nah, 1 tahun kemudian setelah kalian beli SR13 itu, ternyata harga kirinya naik jadi 104 dan harga kanannya jadi 105%, guys. Nah, jadi kan kalau kalian mau jual, tadi kan kalian belinya di 98%. Dan kalau dijual di 104%, kan berarti kalian sudah dapat keuntungannya 6%. Dari 10 juta berarti 600.000 ya, guys. Tapi 600.000 rupiah itu masih dipotong pajak lagi 15%. Jadinya kalian akan terima net untuk capital gain atau keuntungannya sebesar 600.000 dipotong 15%, berarti 510.000 rupiah ya, guys. Plus kupon 1 tahun, kupon atau imbal hasil 1 tahun, itu kan berarti 6,05% dari 10 juta. 605.000 dipotong 15% sama dengan 514.250 rupiah. Berarti kalian akan terimanya tuh, kalau di case yang aku bilang tadi ya, kalian di SR13 itu akan mendapatkan keuntungan capital gain 510.000 rupiah plus kupon atau imbal hasil setahunnya 514.250 rupiah. Berarti kalau di total, kalian akan terima netnya setahun itu 1.024.250 rupiah. Jadi itu kan sama aja 10% dari keuntungannya, maksudku keuntungannya 10% dari modalnya 10 juta, jadi plus 1.024.250 ya. Kan jauh lebih tinggi daripada deposito ya, guys. Nah, tapi negara itu baik loh, guys. Kalau kalian jual di obligasi di pasar sekunder dan untung, kalian kan memang akan dikenakan pajak, seperti yang aku barusan bilang ya. Tapi kalau rugi, kalian tuh misalnya gini, kalian beli obligasinya di pasar sekunder 98% harganya. Kemudian harganya turun terus jadi 94% dan kalian memutuskan untuk jual karena uangnya kalian mau pakai. Dan kalau kalian jual rugi gitu, kalian nggak akan kena pajak untuk kerugiannya. Tapi kalian tetap akan kena pajak atas kupon yang akan kalian dapatkan, guys. Anggap aja kalau kalian dapat capital gain dipotong pajak itu sebagai kontribusi kalian untuk pembangunan negara lah ya, guys. Oke, guys, tadi itu cara-cara belinya plus hitung-hitungannya kalau kalian mau beli obligasi di pasar sekunder ya. Ternyata cuannya ada 2 ya, guys, dari kuponnya dan dari capital gain-nya. Jadi obligasi yang pasar sekunder itu cuannya jauh lebih tinggi daripada yang pasar perdana ya. Apalagi deposito. Bye-bye, guys. Nah, kira-kira di next video aku akan bahas apa ya? Stay tune ya. Kalian juga bisa request aku mau bahas video apa, langsung aja komen di bawah ya. And as always, aku akan kasih kalian quote sebagai closing statement video ini ya. Yang kali ini dari Warren Buffett. Yuk, coba kita baca. We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Jadi ya guys, kalau kalian mau berhasil investasi, kalian tuh nggak harus lebih pintar daripada teman-teman kalian atau orang-orang lain. Kalian cuma perlu lebih disiplin daripada teman-teman atau orang-orang yang lainnya, guys. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa aja langsung komen aku di YouTube di bawah, atau DM aku di personal Instagram @kevinorlando, O-nya double ya. Dan jika kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video ya. Dan jangan lupa di-save video ini sebagai referensi kalau misalnya tahun depan nanti ada keluar obligasi, ada pasar sekundernya, kalian sudah tahu cara investasinya gimana, cara hitungnya gimana ya, guys. Oke, see you guys. Thank you.